PT Pelindo, terus 15 atau 20% kita nggak tahu antara Perusda dengan pemilik Takbut. Nah, Takbut itu yang di Kuta itu miliknya Pak Hasan. Iya, Pak Hasan. Hasan masuk. Jadi itu yang jadi tulis berapa persen tadi 20? Jadi kalau kita ini, saya nggak tahu Pak Ismail bagaimana dengan yang penting kami 20%, biasanya begitu konsepnya. Jadi saya juga udah sampaikan karena saya kan sebenarnya ini perantara saja gitu loh Pak. Karena sebenarnya yang paling anu itu SBU Merin. Cuma karena teman-teman kemarin itu selalu masuk lewat jalur formal, saya bilang kalau pertemuan seperti ini kau harus jalur non formal. Ya. Sehingga enak. Kemarin saya sama beliau ini kan kita ngopi-ngopi. Makanya saya bilang beliau, kalau Bapak bawa saya ke posisi di Bapak, ini yang saya bicarakan. Kalau Bapak bawa ke posisi anu ya, saya pasti bicara tentang tata aturan yang ada gitu loh, nggak enak. Ini asbak sini. Ya. Ini deh tadi pesan asbak. Ya. Ambil pesan minum tadi. Kalau ini ketua apa? Forum ketua umum. Oh, Pagi. kopi dulu pagi kemarin nggak ketemu. Dan saya kira lompo tahunan tadi. Pesan apa Pak? Untuk Pak? Sudah tadi saya. Makassar di mana Pak? Saya Makassar asli perbatasan Pak. Jadi di Dua. Maros. Di kakek kampung. saya. Bugis Makassar Pak ya. Di Kampung saya Maros. Di Maros sama Goa gitu. Jadi ibu banyakkan di Goa, Barombong, Jalar ya. Tempat pendidikan apa? Pelayaran. 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 Maros di mana? Maros Anda ya? kampung mulai dari Bulu Rokeng, Berapa ya? Mandai, Bulu Rokeng, Dayak, terus Batu Basi, Macopa itu Baniaga, Ini aja ya. sampai masuk di Batu Basi. Batu Besi di tempat saya itu. Oh dia Batimurung. Di Murung ya. Masya Allah, berarti pasti adalah hubungan keluarga Pak Ismail. Mungkin ada ya. Di sana Kalau diurut-urut Pak. Pak Kamarudin. Kamarudin Itu ya tokoh lah di sana. Itu anaknya ada 2 pandu, termasuk saya kasih masuk ada 2 orang, satu di Jakarta, satu di sini. Batu Besi saya masuk lagi banting anu apa? Kaluku. Oh, Kaluku. Iya, Mangai. Ada di situ saya punya keluarga juga, pandu juga, dia sekarang di Bontang, Abdul Aziz. Wajib. Nah, ya itu masuk di sawah-sawah itu kan, Iya, yang sawah-sawah, ada lewat ya. jembatan kan? Iya betul. Jembatan besi, Iya. beton. Sekarang ada jembatan anu juga itu kayak apa? Kayak tali-tali aja itu. Nah, itu masuk ke tempat keluarga di situ. Jadi bukan jembatan betonnya. Kalau saya aslinya Mangai. Dia sudah lama Pak Ismail ini. Di sini. Saya lahirnya di sini. Di Balikpapan, di KKT itu saya lahir. Oh di KKT. Iya, KKT itu punya saya dulu, tanahnya semua. Berarti banyak tanah sana. Banyak sana masih. Masya Allah. Kalau gitu bisa kerjasama lah karena kita kan punya KKT itu. Iya. KKT Kan tanah saya itu dibayar itu sama anu. Oh sama KKT. Iya. 100 hektar. Masih ada toh? Masih ada 20 hektar. Yang di Coba lihat belakang posisinya Pak, kalau belakang dekat KKT. pantai. Belakang KKT. Belakangnya. Oh, tapi sisi darat berarti Pak? Pinggir jalan raya. Enggak, maksudnya bukan di sisi laut. Bukan diambil semua sama KKT sudah. Oh, waduh, kalau sisi laut Bisa itu nih. potensi besar Iya. itu Pak Ismail. Jadi orang kaya Bapak itu kalau di pesisir laut karena kayaknya kita banyak untuk mau Sudah ada, pengembangan. sudah habis itu. Ini kan mau penambahan ke belakang nggak salah. Tapi kalau bisa itu untuk depo. 3 hektar Bisa salah juga ya. untuk depo, iya. Kemarin yang ribut. Berapa luas? KKT mau ambil 3 hektar nggak salah. Pelindo. Hmm. Dia minta 900, bapak saya minta 1 juta. Kita 100 aja. 1 juta semeter. Beda, iya maksudnya beda Tapi ya, 100 aja. iya. Ininya. Gara-gara nggak jadi kemarin, saya ribut. Karena saya ada masalah sama Pelindo mulai dulu. Oh. Nggak pernah aktif KKT itu. Di KKT. Iya. Apalah Bapak sampaikan karena Hmm? saya itu kan teman-teman saya sekarang ada di sana. Jadi di rootnya sekarang, Siapa di situ di di rootnya Abdul Aziz sekarang. Abdul Aziz. Hmm. Kalau Padang, Hah? kalau Padang, Farid Padang. iya. Farid Padang di rute utama dulu itu. Kita juga enggak jalan sama beliau lah. Iya. Dulu tempat saya dikandangkan juga sama beliau.
baru inilah saya dianu ke Samarinda. Nggak tahu juga diperjalankan sama Allah aja lah kita. Karena dulu jam masuk ke Samarinda itu sebenarnya orang-orang yang ada kedekatan sama direksi kan. Iya. Termasuk Pak Edi. saudara itu Pak Edi. Iya. Gitu. Dengan baik dia sama direksi waktu itu. Pas kasus itu sudah dipindah kemana? Manado kan? Pindah ke TPB. TPB, terus beliau terakhir di JM di Makassar Newport. Iya, Makassar. Orang pintar sih itu. Sudah pensiun dia, Pak? Baru pensiun bulan ini. Bulan ini nggak kerja lagi dia. Dulu pernah saya ditelepon, coba ke kantor main-main, bilang ya nanti Pak. Kayak Baik gitu. semua aja sih, jadi melawan terus sama Pelindung. Iya, enggak pernah saya akun dulu. Kadang saya tutup anunya, aksesnya tuh masuk sering dulu kan, sering tangkap itu. Iya. Waktu SBY datang saya tutup juga, ditangkap juga. Oh, Waktu peresmian itu kan. iya. Ya, tapi biasanya ada hikmah di balik Iya. itu. Jadi apa yang perlu saya sampaikan ini anu ke kemarin yang sama-sama Pak Anu? Itu Oh, siapa? anak saya. Oh iya. Ada lagi? Pantau. Apa kira-kira ini? Sampaikan. Iya, kan? Kita aja. Ya mungkin kalau dari kami pihak ini Pak, artinya ya adanya kesepakatan sama masyarakat di sana. Dan itu ini kami dari Perindo saya sangat kecewa sekali adanya, saya mohon maaf Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya. Ini kita diskusi Iya. diskusi ringan, Sampaikan yang kita- dingin. Unek-unek apa Unek-unek. Apa unek-unek? Sebenarnya. Iya. Jadi saya kecewanya ke masyarakat adanya statement KUPP Pak. Statementnya dia. Statementnya dia mau tidak mau apapun bentuknya darah pun tetap masuk ke dalam. Berarti ini kan mengancam masyarakat. Iya. Artinya kami juga takut Pak. Tapi biasanya orang takut itu kalau kelewatan takut biasanya melawan. Sama Kan begitu. orang-orang Bugis begitulah. Nah inilah yang pesan orang kita juga. Iya. Mungkin sama-sama orang malas Pak. Iya. Orang pelestari perempuan orang malas bahwa saya mempunyai manusia. Iya. Jadi artinya kita tidak usah lah berbicara Iya. berani, tidak usah, bukan zamannya Pak. Bukan zaman. Jadi artinya begini, kita ini kan sudah dikelola oleh masyarakat. Teman-teman. Iya. Mungkin juga karena saya ini orang awam Pak. Iya. Tidak mengerti dengan prosedur. Tapi mungkin ada sedikit tahu. Apakah memang sudah artinya wilayah itu sudah layaknya dimasuki oleh Perindo atau gimana? Bapak mungkin belum tahu persis kan? Belum tahu sama sekali. Nah justru ini Sama sekali kampung Bapak pun sama sekali Nah, belum saya lihat. justru Yang ini kotanya pun- itu sendiri pun mungkin baru Bapak buat kalau saya lihat. melihat kira-kira ini saya nih pandangan aja Pak. Iya. Atau ada satu contoh mungkin mohon maaf Pak, pemain bola ini Pak. Ya. Apakah kira-kira penjaga gawang ini tidak bisa memasukkan gol kira-kira Pak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi tidak semata-mata hanya striker yang bisa memasukkan. Iya. Anggaplah saya ini di JPMP di masyarakat Palembang ini penjaga gawang, gitu Pak ya. Nah, mungkin Bapak yang punya owner, mungkin Persija nih, Iya. tapi kan ada striker nih. Nah, jadi ini kecewanya saya ini adanya statementnya KUPP, artinya udahlah dianggap itu tidak ada apa-apanya orang komentar. Iya. masyarakat tidak ada Masyarakat tidak ada apa-apanya. Kemudian saya juga kecewanya dengan kepala daerah kan, artinya kok bisa memutuskan sesuatu bahwa belum berkoordinasi dengan masyarakat.
Saya Kades. Pak Kades. Kades maksudnya. Jadi artinya saya angkat lagi persoalan di tanggal 16. Hmm. Itu kan judulnya kan sosialisasi, Pak. Sosialisasi yang di Benar. kantor ini kan? Ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak sebagai orang yang beretika, sekolah tinggi kami ini nggak ada yang tinggi-tinggi sekolah ini, Pak. Kami SD semua nih. Tapi mudah-mudahan aja ilmu masih ada, insya Allah. Iya, iya, insya Allah. Artinya kita tuh namanya sosialisasi. Semestinya kan kita ketuk pintunya orang kalau mau masuk. Mungkin begitu, Pak ya? Iya, iya. Kira-kira perasaan Bapak kalau saya masuk ke rumah Bapak tanpa saya kasih tahu sampai, saya mau rubah dapurmu. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Kalau dianalogikan seperti itu. Nggak dianalogikan pasti, seperti itu. Pasti Kan? nggak boleh. Tapi kan kita ada berbicara masalah undang-undang, Pak. Ya, itu. Jadi undang-undang, pertanyaan saya ke Bapak, Bapak yang lebih tahu banget yang namanya Oh, undang-undang. iya, iya. Di sini Pak. Silakan. Di sini. Iya ya. Ya, kasih. Apakah kan Bapak ini kalau mau diberbicarakan kan di BUMN, Pak? Apakah selama ini di undang-undang itu semuanya undang-undang itu berpihak ke BUMN, tidak ada sama sekali berpihak ke masyarakat? Kira-kira menurut Bapak ada nggak? Enggak. Pertanyaan saya, Pak. Tidak. Nah, BUMN sendiri hadir untuk membangun negeri kok. Ya, untuk Nah. masyarakat juga. Kembali ke masyarakat juga. justru itulah pertanyaan saya. Saya kembalikan ke Bapak. Kalau memang ada, kenapa tidak diberikan ke masyarakat? Kalau memang artinya tujuannya ke pajak. Kan kita Iya. berbicara pajak nih, Pak. PNBP. Nah, PNBP-nya, Pak. Kalau Pendapatan seumpamanya ada masyarakat yang mampu, artinya mohon kami digiring, Pak, Iya, iya. bukan dikucilkan. Hmm. Udah pernah kami menyurat, ini anak saya menyurat ke, artinya ke KUPP. Nah, cuma saya kan kita tidak tahu ada kepentingan apa ini di dalamnya. Iya. Mungkin juga Bapak tahu persoalan-persoalan kemarin. BUMN juga enggak ada juga kan yang bermasalah, Pak, di Pelindo, Pak. Masalah pajak yang terjadi. Pak Edi. Nah, Pak Edi yang pajak itu. Oh, PND mau. ini kan bermasalah, Pak, dulu kan. Hmm. Kalau di Samarinda kan Pak Abun yang kan. Iya sama itu. Sama tahu, Pak, tahu persis perjalanan. Jadi artinya kami tidak usah lagi ungkit masalah itu. Jadi untuk sementara kalau memang itu sudah speknya Pelindo mau masuk, di situ sudah enggak? Sudah titik koordinatnya udah tahu, sudah memang ini sudah diresmikan oleh bagian-bagian bahwa ini sudah berhak masuk Pelindo di sini. Iya. Artinya untuk kalau memang ada sudah selesai, tolonglah kami dibukakan. Mana? Pada tahun berapa? Tapi mungkin juga Bapak artinya berbicara kalau mau masuk ke Pelindo ini kan harus berspek besar, Pak. Kan nggak mungkin Pelindo merugi kan? Kira-kira nih. Ini seandainya Iya. pekerjaan nih, Pak. Seandainya pekerjaan. Ya, Kalau bisnis ya. pasti tidak boleh ada kata rugi. Ya dirugi Kalau kan? bisnis tidak boleh kata rugi. Justru itulah, Pak. Nah, Nah, artinya kalau di Pelindo mau masuk, jelas intinya ada perubahan. Artinya, mungkin harus di tahun ini harus sekian ton, harus dikeruk, harus di mana, dampaknya sudah dipikirkan nggak? Kemudian Pelindo masuk, kan ini kan kalau Pelindo masuk, Pak, saya mau bertanya, ini sekali lagi pertanyaan saya, terakhir, Pak. Kira-kira kalau Pelindo masuk ini, apakah Pelindo bisa selama-lamanya di sana, Pak? Apakah bisa merubah JT itu menjadi pelabuhan? Batubara kan ada batasnya, Pak. iya, iya. Benar betul. Ada batasnya, kira-kira batasnya ini 30 tahun nih. Jadi begitu selesai semua, Pelindo juga pergi. Dampaknya ke masyarakat. Tapi kalau Pelindo berani merubah JT itu menjadi pelabuhan, Pelindo selama-lamanya di situ untuk bermitra ke masyarakat, saya angkatkan jempol, Pak. Insya Allah. Itulah pertanyaan kami. Mungkin ada saudara-saudaraku sekalian yang lainnya. Tolong Masih kami, ada yang- ya, tolonglah kami, umpamanya apa yang saya utarakan, tolonglah kami dikasih. Oh ini loh, Iya. yang Bapak pertanyakan, ini loh, suratnya ini loh, undang-undangnya ini loh, aturannya ini loh. Itu sudah yang sah bagaimana. Jadi kami ada kepercayaan gitu. Oh ya benar ini begini. Oh iya benar ini. Tapi kalau tapi mohon maaf, Pak, biarkanlah orang berkata sedemikian begini. Udahlah. Artinya kami banyak coba
belum pernah sih saya Pak, artinya menggeluti ini, tapi saya juga pemain tambang Pak. Iya. Ya sampai detik ini. Jadi artinya kalau mau berbicara begini, kira-kira ini sama-sama nggak sudah resmi semua yang ada. Jadi sudah resmi nggak? Tambang sudah resmi nggak? Iya. Artinya kalau mau berbicara, Kalau semuanya mau Kalau istilahnya dibuka-buka ini, legal gitu loh Pak ya. kalau mau dilegal, Karena di sana Pak juga Herman ada ya? Tidak ada ya? nah, Oh, yang tadi hadir. ya saya Pak, Oh, karena sama. kembali saya tadi seharian di Polres Pak, Polres Samarinda. Oh. Iya. Nah, soalnya beliau tadi yang mengikuti Betul. menyimak Betul. dari awal. Betul. sudah ketemu kan ya Pak? Iya, iya. Jadi maksudnya menyimak dari awal. Iya. Baik, saya boleh ngomong? Iya, Ya. silakan. Jadi baik. Artinya ini kan sudut pandangnya Bapak Yanto dengan ada di sana. Ya, saya sendiri adalah bagian dari BUP yang sebenarnya kita hanya Ditunjuk. dianu oleh pemerintah Ya. gitu loh Pak, untuk masuk ke sana. Jadi sebenarnya kalau kita pertama kita melihat dari sisi data empiris yang ada itu sama sekali tidak menggambarkan untuk bisa potensial gitu, potensial untuk di sana. Tapi saya apa istilahnya melihat lebih jauh karena memang yang banyak ke sana adalah para pelaksana kemarin yang sudah survei sampai ke lokasi. Lokasi itu sudah disurvei oleh tim teknis ke sana. Kalau saya sendiri sama sekali belum pernah ke sana. Tapi saya punya kompetensi sebagai pandu. Jadi saya dulu pandu, dulu pelaut, terus pandu. Jadi tentunya memahami betul konteks itu. Saya juga kemarin udah bicara dengan Bapak ini, ada berdua. Nah, menyampaikan segala aspek yang ada di sana. Pertama adalah kaitan dengan peraturan itu. Peraturan itu kan sampai dengan saat sekarang ini mungkin kalau ada BUP yang sudah digandeng pada saat itu, ya mungkin sebelum-sebelumnya kita bercerita sebelumnya mungkin nggak ada masalah, mungkin BUP itu yang sudah bisa bekerja dengan Bapak. Tetapi mulai dari kita segmentasi pandunya, kalau pandu itu adalah kalau menurut ketentuan permen yang ada itu kan minimal dia berijazah ANT 3, kemudian dia punya background lagi ditambah dengan pendidikan pandu. Nah, sehingga dia bisa menjalankan tugas-tugas itu. Nah, kami mencoba juga kemarin menanyakan seperti itu, apakah ada nggak potensi itu di tempat Bapak semua ini, di tempat forum. Ya, kalau kita lihat kan katanya nggak ada, bilang Pak Kades. Ya, saya bilang sekarang Pak Kades, ini kan kalau kita mau berhadapan dengan masyarakat, ya tadi Bapak sampaikan tadi bahwa nggak enak kalau saya mau ngomong bahwa kompetensi di Bapak itu sama sekali nggak ada, kan nggak etis untuk itu. Pasti Bapak akan melawan untuk itu terus sampai kapanpun gitu kan. Nah, cuma saya makanya ngomong dengan kemarin kita pertemuan dengan Pak Kades itu, saya menyampaikan kalau saya berada di posisi Bapak, saya akan menjelaskan seperti ini, bahwa pertama kalau untuk pemanduan itu bahwa PT Pelindo masuk itu di situ pasti akan membawa yang namanya ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Nah, pemanduannya itu kami laksanakan. Kalau skemanya sama juga dengan di Tenggarong, artinya karena kita istilahnya pandunya dari kita, kemudian segala sarpras atau apa dari kita itu kita 80% gitu. Kepada Perusda 20%. Nah, tetapi ada lagi kemungkinan di situ, saya bilang kalau kita menyewa boot pandu yang speedboat dengan mesin yang standar itu adalah 40 PK, itu juga bisa disewa. Nah, itu silakan, tapi kerjasamanya dengan badan usaha yang memang punya legalitas itu yang kita lihat di sana itu alhamdulillah ada BUMDes. Nah, BUMDes bisa diajak dilakukan MOU. Nah, itu kalau segmentasi pemanduannya. Tapi kalau penundaannya, saya melihat di situ ada yang melaksanakan di sana, ya banyak Pak Ismail yang melaksanakan katanya. Ya silakan, tinggal Pak Ismail nanti menyiapkan sesuai dengan spek. Maksudnya ketentuan dalam permen itu untuk yang 300 feet itu 300 berapa ya?
300 feet itu sekitar 2000 horsepower. Tapi kalau turun daripada itu, umpamanya 270, ya mungkin saya bilang tadi sama Pak KUPP, ya mudah-mudahan Bapak bisa mentolerir kalau nanti umpamanya speknya itu jadi 1500. Nah itu. Nah di dalam kerjasamanya itu yang saya bilang tadi Pak, 80% kepada pihak pemilik, 20% kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia. Nah itu. Nah sehingga kalau nanti dengan forum atau apa ya tinggal silakan daripada pemilik sama dengan di Perusda itu. Nah itu Pak, itu kalau kita cerita teknis daripada dua segmen usaha ini adalah Pandu dan Tunda. Nah kalau di forum lagi di sini ada apa? Kita ambil kearifan lokal seperti merekrut tenaga administrasi. Itu jadi pegawai PT Pelindo yang nanti mengelola itu tadi invoice gitu. Invoice terus kemudian ada radio operator yang kita ambil juga dari penduduk yang ada di situ gitu. Nah, PT Pelabuhan Indonesia kalau kita lihat dari sisi segmentasi ini itu tipis kayaknya Pak keuntungannya kalau bercerita keuntungan, karena kalau kita lihat Pandu dan Tunda kan berapa kapal itu nggak terlalu banyak. Kemudian ada satu kekurangan kita adalah tarif itu tidak bisa kita lakukan dengan istilahnya serta-merta kayak seperti tarif yang sudah Bapak terapkan selama ini. Mungkin akan dilakukan revisi karena ya kita akan bikin, tapi mudah-mudahan itu juga menjadi acuan nantinya kalau bisa nilainya jangan terlalu turun jauh daripada itu. Kenapa ya? Tadi konteks bisnisnya yang nggak jalan gitu. Nah, kenapa saya bilang hadirnya PT Pelindo ini membawa nilai tambah, karena PT Pelindo sendiri yaitu tadi mungkin dari sisi bisnis ini tidak terlalu menjanjikan, tetapi dari sisi bagaimana dia hadir untuk negeri yaitu tadi dengan memberikan CSR sama dengan yang kita lakukan selama ini di sana. Nah, itu barangkali gambaran saya untuk PT Pelindo kalau dia masuk ke sana. Nah, yang Bapak sampaikan tadi apa ketentuan-ketentuan PT Pelindo bisa masuk ke sana, itu semua juga berdasarkan ketentuan teknis saja Pak yang ada di peraturan menteri, bahwa kami masuk mempunyai legalitas sebagai BUP. Nah, Bapak sendiri juga sebenarnya juga punya hak untuk mengambil BUP lain gitu. Yeah. Cuma kita ini karena ditunjuk dan itu sudah diketahui oleh Pak Dirjen, itu menjadi satu kredibilitas juga bagi PT Pelindo, karena yang kecil-kecil malah kau tidak mau ambil, malah yang besar-besar mau diambil begitu. Nah, itu yang menjadi mungkin sedikit pertentangan di antara kita juga. Tapi saya mencoba selalu berpikir bagaimana mengkonstruksikan ini menjadi lebih ada nilai tambah sehingga kelangsungan untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau Bapak seperti tadi yang saya sampaikan seperti forum seperti apa, nah ini kan komunitas bukan dalam konteks komunitas bisnis yang punya. Kalau dia punya asas bisnis juga, ya bisa langsung melakukan kerjasama. Itu aja Pak barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya saya sendiri minta maaf juga, artinya kalau ada hal-hal yang juga mungkin mau disampaikan ya silakan gitu, karena kami juga sebenarnya masuk ke sana relaksa juga Pak, rela terpaksa juga masuk ke sana itu. Cuma kredibilitas kami juga menjadi pertaruhan, berarti nggak mampu, karena sebenarnya bukan saya juga yang masuk ke sana Pak, sebenarnya dari SBU yang kemarin selalu mau pertemuan resmi. Kalau saya lebih cenderung lebih bagus kita ini pertemuan non formal saja sehingga enak bicaranya ya kayak begini. Kita bisa bicara apa yang kira-kira bagi Bapak ini hal yang tidak masuk dalam pikirannya, ya coba kita sama-sama luruskan untuk itu. Saya kira itu barangkali Pak dari saya. Hal lagi yang mau Saya tambahkan sedikit Pak. Jadi sebenarnya saya sebut timnya Pak Herman. Iya. Dari Saya permisi. Iya, silakan Pak. Kalau mendengarkan suara hati masyarakat sebenarnya dalam hal ini diwakili oleh forum, itu sebenarnya kita sebenarnya tidak ada bermasalah dengan Pelindo, begitu. Masyarakat sebenarnya ini masalahnya dengan IPP karena sosialisasi apa tadi itu tidak pernah dilakukan di sana, hanya melakukan pertemuan-pertemuan di Samarinda, sementara kan lokusnya kan di sana Pak. Jadi masyarakat
apa yang ingin pesan yang ingin disampaikan itu nggak nyambung Pak. Begitu. Contoh, ketika kemarin pertemuan itu koordinasi dan sosialisasi di kantor camat, ada staf bapak itu namanya Rijal yang hadir itu, yang mewakili Pelindo di situ. Terus ada dari UPP, tapi bukan Pak Supriyadi yang hadir, stafnya yang tidak ngerti sama sekali apa-apa, begitu loh Pak. Yang diutus, ditanya A tidak bisa jawab, ditanya B apalagi, gitu loh Pak. Jadi kalau sebenarnya persoalan ini sebenarnya nggak ada masalah, seandainya UPP itu kan di bawah Kementerian Perhubungan, ya kan, yang beroperasi di wilayah-wilayah. Sejatinya itu apa susahnya kok merangkul masyarakat, sosialisasi di situ loh. Itu nggak ada sama apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan UPP itu kayaknya miss gitu Pak. Nggak kayak air sama minyak gitu Pak. Ya kayak kucing sama tikus gitu Pak. Jadi berat. Kalau sama Pelindo sebenarnya nggak ada masalah Pak. Kita gitu Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi. Saya lihat juga ada pernah pelangnya itu di situ. Kita tidak punya masalah dengan PT Pelindo. Betul, nggak ada masalah. Cuma yang terakhir kami menolak kehadiran PT Pelindo. Bukan masalahnya karena UPP ini memaksa Pelindo. Iya. Coba misalnya ini loh kami ada ide begini, masyarakat yang anggaplah secara tradisional melaksanakan pemanduan dan penundaan itu, ya kan? Dan alhamdulillah selama ini juga tidak ada juga persoalan. Beda kalau misalnya ada perusahaan yang sampai menggugat atau melaporkan masyarakat karena kapalnya karam atau nabrak atau apa. Misalnya, ini kan nggak ada kejadian apa-apa Pak. Begitu Pak, nggak ada peristiwa yang heboh-heboh apa. Kalau memang dulu ada misalnya mungkin ada yang karam atau apa, itu insidentil. Karena mungkin si perusahaan nakal nggak bayar, akhirnya dian juga lah. Ya, mungkin BUP resmi juga begitu, kalau nggak bayar ya di stop Sidiano juga kan begitu, di stop juga dulu, selesaikan dulu baru lanjut kan begitu Pak. Itu teknis lah, teknis bisnis lah. Nah yang kita melihat di sini, UPP itu sebenarnya maunya apa? Memaksakan kehendak, gitu loh. Masyarakat sebenarnya kalau mau melakukan upaya juga bisa juga melapor Pak. Sebenarnya masyarakat maunya kemarin, ini loh keinginannya masyarakat. Kalau memungkinkan, masyarakat ini juga bikin BUP. Kalaupun memang persyaratannya sangat berat, iya dibina, gitu loh Pak. Jangan dibinasakan. Ini kan mau membinasakan Pak. Begitu. Seperti itu Pak. Jadi kan ini makanya jadi kalau misalnya nanti itu pun dipaksakan 1 Agustus, jangan juga salahkan masyarakat kalau ada aksi yang gimana gitu loh Pak. Seperti itu. Kita hindarilah hal-hal yang seperti itu. Kita menginginkan komunikasi itu begini Pak dengan KUPP. Tapi yang terjadi itu nggak ada Pak. Jadi gini Pak, saya masyarakat loh Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau itu yang tadi saya bilang, kita berbicara dengan Pak Kopi, nggak pernah yang Bapak bilang tadi bagaikan air dan minyak, nggak bakalan pernah nyambung. Kenapa? Karena yang ada yang dihadirkan selalu peraturan gitu. Peraturan itu pasti Bapak tidak akan, teramat sulit untuk mau dilakukan seperti itu. Artinya apa ya, mungkin butuh waktu, butuh energi yang besar, butuh karena biaya. membentuk BUP ya, butuh biaya. Kalau biaya ya mungkin sesuai dengan mungkin Pak Ismail yang punya melihat peluang-peluang itu ya mungkin bisa dilakukan. Itu bukan juga hal yang mustahil, bukan. Bisa Bapak bisa membuat bagi saya, cuma energinya besar, terus menempatkan orang yang berkompeten juga di situ. Pastikan ini kan punya tata kelola nanti Pak ke depan. Karena kenapa? Ya berhubungan dengan tadi kita memberikan PNBP, terus Bapak berbadan hukum, kemudian nanti akan diperiksa juga kaitan dengan, karena kan nanti ada ya kayak BPKP masuk, karena pasti akan diperiksa terus dari mana badan usaha apa yang menjalankan itu. Nah itu yang saya bilang, kelihatannya kalau saya mencoba berpikir di posisi teman-teman di forum, bahwa memang energinya besar atau apa gitu. Ya itu yang saya bilang tadi, kami mencoba menawarkan hal ini kepada Bapak semua sesuai dengan skema yang ada. Bagi saya ini kan konteks bisnis sudah yang kita melakukan ini dengan Bapak.
artinya menyentuh yang Bapak bilang tadi, apa yang didapat masyarakat gitu loh. Nah itulah yang tadi saya sampaikan Pak, kalau skema yang kita lakukan itu seperti itu. Jadi kalau ada hal yang kira-kira tidak pas dengan Bapak, hanya kaitan dengan masalah pembagian tadi itu, ya silakan disampaikan. Artinya apakah nanti seperti Pak Ismail kalau bekerja sama, karena nanti Pelindo mengeluarkan invoice, kemudian dia juga melakukan pembayaran PNBP dan lain sebagainya, itu mendapatkan bagian 20%. 80% itu adalah pihak dari pemilik. Ya silakan bagaimana dengan pihak forum yang selama ini. Nah kemudian dari pemanduan ya tadi itu Pak, seperti itu. Kalau Bapak mau menjalankan tadi yang saya bilang tadi, kegiatan-kegiatan ini yang mau dianu itu memang panjang, tetapi artinya bukan hal yang tidak mungkin. Nah inilah yang mungkin Pak KUPP ke arah sana pemikirannya. Jadi dia mengambil juga karena dia pengen praktis dan tidak mau juga bermasalah dengan BUP yang sifatnya swasta tadi itu Pak. Begini Pak, sebenarnya kalau misalnya memang pemerintah ini kan UPP, Kementerian Perhubungan, yang bersangkutan kan pemerintah Pak, lembaga pemerintah resmi, mestinya kan mengayomi masyarakat, sejatinya kan itu, dan ujung-ujungnya kan menyejahterakan masyarakat, kan itu Pak sebenarnya misi pemerintah, kan begitu Pak. Ini ada pekerjaan yang diperoleh oleh masyarakat sendiri dengan kreasi masyarakat tanpa bantuan pemerintah loh. Pekerjaan ini diciptakan oleh masyarakat, begitu loh Pak. Jangan misalnya, oh ini pekerjaan itu diciptakan pemerintah, terus tinggal masyarakat yang melanjutkan. Keliru Pak. Pekerjaan ini atau mata pencaharian ini atau sumber ini itu diciptakan oleh masyarakat, karena ada motif bisnis di dalam situ, sehingga ketika pekerjaan itu sudah jadi, setelah dibangun apa segala macam susah payah jadi, oh banyak orang yang melirik gitu loh Pak. Setelah jadi, waktu pekerjaan itu tidak dibangun betul-betul oleh masyarakat, itu nggak ada yang melirik Pak. Begitu Pak, nggak ada yang melirik, termasuk Pelindo sebenarnya. Kalau mau jujur aja, tidak termasuk Pelindo. Walaupun Bapak bilang tadi ya relaksa lah, anunya ya, rela dan terpaksa misalnya ya kan untuk mengambil proyek itu. Tapi sebenarnya bukan itu Pak persoalannya. Persoalannya itu adalah pekerjaan itu diciptakan oleh masyarakat dan berkelanjutan mulai 2009 Pak pekerjaan itu. Nah, 2006 Pak ya. Berapa? Malah lebih lama Pak. Anggaplah sudah berapa belas tahun yang lalu, karena itu turun temurun Pak. Masih anggaplah berarti itu sudah berapa puluh tahun Pak. Sudah lama sekali Pak. Itu diciptakan masyarakat. Bahkan yang mandu itu katanya turun temurun Pak. Kalau misalnya kalau bukan dari keturunan mereka pasti kandas itu. Itu orang pandunya Pak. Nah, pasti kandas itu kapal Pak. Walaupun bagaimana hebatnya Pelindo, orang Pelindo yang kemungkinan kandas, ini kemungkinan Pak ya, karena belum tahu betul jalur-jalurnya, karena di situ jalan tikus Pak. Artinya ya ada yang bisa membuat kapal itu kebiasaan lah. Nah, jadi yang kami maksud sebenarnya, oke nggak apa-apa lah pemerintah. Kan ini kan alasannya PNBP. Sebenarnya masyarakat juga bersedia membayar PNBP dengan berbagai ketentuan. Jangan masyarakat ini yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa memang pendidikannya ya sekedarnya lah, kemudian disodorkan peraturan gitu loh. Ini begini aturannya, harus Anda ikuti semua, begitu baru Anda bisa jalan. Kan repot Pak. Maksudnya masyarakat ini kalau memang misalnya hal itu mau diambil alih oleh pemerintah, diambil alih itu dalam arti mau diatur sama pemerintah, kurang lebih begitu bahasanya Pak, diambil alih atau diatur oleh pemerintah, atau pemerintah terlibat dalam proses itu, pekerjaan itu disosialisasikan lah, begitu loh Pak. Maunya masyarakat apa ditampung. Ini loh misalnya, ini kan komunikasi kan putus Pak, maunya toh UPP kerjasama dengan Pelindo misalnya, begitu Pak, maunya toh gitu loh, nggak ada alternatif lain.
Begitu Pak. Ini kan yang saya bilang tadi itu putus komunikasi Pak. Beda kalau misalnya begini. Masyarakat, ini pemerintah mau memperlakukan begini dan begitu supaya ada PNBP. Dari masyarakat ada saran nggak, ada masukan misalnya, kan begitu Pak. Nah ini sementara kalau dari pemerintah ini hendak menunjuk Pelindo, dari masyarakat maunya apa gitu loh Pak. Ini kan nggak ada Pak komunikasi itu. Saya sangat memahami. Jadi kalau misalnya Bapak datang di sini menjelaskan seperti ini misalnya sosialisasi, bagus saja sebenarnya Pak. Cuma menurut kami juga kurang efektif juga. Yang paling bagus sebenarnya duduk begini ini sebenarnya UPP Pak, KUPP atau siapakah dari perwakilan pemerintah lah. Karena Pelindo kan juga swasta Pak. Begitu Pak. Setiap Pelindo negeri cuman sama bisa dilakukan juga oleh swasta. Swasta gitu Pak. Iya. Jadi saya kalau secara pribadi ya tadi disampaikan saudara-saudara tadi itu juga kaitan dengan sudah turun temurun atau apa. Dulu kan juga begitu Pak. Cerita Pandu juga itu sama di Merauke, sama di mana itu Pandu alam banyak Pak. Ya. Bahkan kakek-kakek kita itu semua kerjanya Pandu alam. Pandu alam ya. Cuma dalam perkembangannya semua kan harus ada yang namanya tugas Pandu itu adalah pertama melakukan berbagai perpanjangan tangan Syah Bandar muda namanya. Itu kalau kita cerita Lots of Donansi, cerita yang kayak orang Belanda dulu kan yang menciptakan itu Pak. Nah Pandu alam itu sebenarnya juga diciptakan itu karena mereka kebiasaan untuk masuk sampai ke, ya kayak kita juga kalau saya di Tarakan dulu kita berlayar sampai ke Linuang Kayan yang kurang lebih 6-8 jam Pak, masuk ke sungai apa semua. Ya ini kan hanya karena sekarang kita ini punya kompetensi untuk itu, artinya belajar yang namanya di akademisi itu bagaimana menggunakan radar, bagaimana menggunakan echo sounder, bagaimana memberikan aspek-aspek teknis. Jadi itu kalau kita sudah berbicara pada tataran seperti itu. Nah makanya pandu-pandu yang masuk ke suatu tempat itu adalah pandu-pandu yang istilahnya diciptakan dengan sesuai dengan kompetensinya. Itu sudah bagian daripada ketentuan. Ya, kalau seperti Bapak mau bicara dengan Pak Anu juga nggak bakalan pernah nyambung itu. Makanya kan saya hadir juga menyampaikan seperti itu kepada Bapak-Bapak sekalian dengan konteks seperti apa yang ada itu tadi. Kalau memang nanti sekedar apa yang mau disampaikan nanti itu detailingnya terkait dengan apa yang nanti diterima, kan sama sekali juga tidak habis gitu loh untuk itu. Dan mungkin bisa berkesinambungan ke depan. Kenapa juga? Mungkin barangkali sekali lagi saya minta maaf Pak ya, saya mencoba untuk berpikir di posisi Bapak ke depan itu yang saya bilang tadi, masyarakatnya saya mencoba berada di tempat Bapak ya, jadi jangan disalahkan saya, berada di sana. Jadi pada saat dalam perjalanannya sendiri dari waktu ke waktu ini itu kan harus ada tatanan Pak di sana. Kalau tatanan ini tidak bisa dibuat, yang Bapak bilang tadi kalau bisa kami buat BUP atau apa, itu kan saya bilang tadi panjang. Cobalah Bapak selami sendiri. Tapi kalau memang Bapak memungkinkan untuk melakukan itu, silakan Pak untuk itu gitu loh. Kami juga PT Pelindo enggak. Saya cuman melihat bahwa ini bagaimana saya menyikapi diri untuk ada di posisi Bapak untuk berpikir gitu. Tapi kalau memang namanya masyarakat tetap menjalankan juga anunya dia, ya mau di apa ya, pemerintah juga pasti akan menjalankan seperti itu gitu kan. Nah ini benturan-benturan ini kita wajib kalau bisa dihindari lah untuk itu. Tidak mungkinlah saudara-saudara kita juga untuk nanti pada saat nanti menjalankan itu terus ada turun apa, itu tadi Pak KUPP ini kan kalau berbicara juga sakit Pak. Jadi sakit juga telinga kita karena seolah tidak ada jalan keluar yang beliau bikin untuk saudara-saudara kita yang ada di forum. Tetapi memang kalau saya mau menyelami dari sisi teknis, ya seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak umpamanya ya kayak itu tadi Pak Ismail, bagaimana apakah 20% itu bagaimana menurut pandangan itu, dan ada yang mau dianukan juga untuk masyarakat karena memang masyarakat selama ini sudah disebut dalam konteks bisnis to bisnis sampai juga dengan tadi 20% umpamanya. Nah yang kita butuh dukungan bapak-bapak karena apa? Nilai yang selama ini diterapkan di sana itu saya sama sekali juga blank gitu loh. Maksudnya mau menetapkan berapa nanti nilai tarif yang ada di sana itu juga agak-agak belum bisa melihat itu sejauh mungkin gitu loh. Karena ada tim teknis yang
nanti ke sana. Nah itu aja sih yang istilahnya kalau Bapak berkenan, teman-teman semua mungkin punya pandangan yang mirip, tetapi kita juga tidak bisa memaksa bapak-bapak kalau memang juga itu ingin dilakukan dengan artinya ya selama ini yang tadi cerita berpuluh-puluh tahun itu teramat sulit Pak. Kalau saya juga ada di tempat Bapak itu sulit sekali gitu loh. Kalau bisa ada orang kita dari dulu yang sekolah sehingga bisa anu ke sana gitu loh. Bahkan kalau memang mau dibuat kesepakatan untuk ke depan nanti bisa timnya Bapak buat BUP atau apa gitu sambil dalam perjalanannya, kenapa enggak Pak? Gitu. Sambil Bapak menyampaikan ini kepada pihak kementerian, karena ini kan terbuka semua Pak anunya itu. Memungkinkan semua untuk itu, cuma kan bapak-bapak tidak punya yang punya kompetensi untuk ke situ. Bukan Pak, sebenarnya masyarakat sudah pernah mencoba Pak. Sudah pernah mencoba meminta permohonan, ini bagaimana caranya mencoba untuk bikin BUP. Tapi rekomendasi dari KUPP aja nggak dikasih sama mereka, kan repot Pak. Jadi memang itu Pak, jadi kalau misalnya nanti dalam hal ini KUPP memaksakan kehendak untuk ya kita nggak bisa juga Pak melarang masyarakat kalau misalnya ternyata masyarakat begitu. Maaf Pak, saya sedikit tambah. Sebenarnya sih yang kita sesali itu adalah KUPP. Ya. Sebenarnya pekerjaan kan dari awal sudah diciptakan masyarakat. Apa sih salahnya KUPP berkoordinasi dengan masyarakat? Jangan Sekali koordinasinya Pak masyarakat. Seandainya posisi Bapak dengan kami, begitu mau dirampas orang yang keluar daripada wilayah kami, kira-kira gimana Bapak kira-kira? Pasti Bapak kan ibaratnya marah kan Pak? Iya. Sama dengan kita. Jadi kalau tanpa koordinasi yang bikin ulah sebenarnya KUPP. Mendidik langsung Pelindo, coba koordinasi dengan masyarakat. Iya. Sudah dikelola sejak awal. Dikelola langsung mau dirampas kan masyarakat kan marah Pak. Kan berbicara kok di atas bicara undang-undang, tapi kalau masyarakat berbicara hak, pilih nasibnya masyarakat di sana. Kira-kira pemerintah sugil mau perintah membunuh rakyat. Kalau misalnya kalau berbicara, pasti ada kebijakan Pak. Kalau berbicara kebijakan resmi, tambang itu aja nggak resmi. Iya. Kenapa nggak dibenahin? Iya. Begitu sebenarnya yang mulainya. Ini sama aja nih, punya kebijakan pemerintah tempat. Iya, kalau saya Sama kan? Kalau stop semua kita gitu loh. bukan juga sekali. Itu ada yang resmi Stop tambang. semua gitu. Kenapa kita tahu Ada yang apa resmi itu Pak. ilegal? Kami tahu. Ya, artinya ini Bapak dengarlah suara masyarakat Pak ya. Iya. Pasti marah Pak, pasti. Bapak sendirilah, coba Bapak sendiri mikirkanlah. Kalau piring nasinya masyarakat cuma di situ, langsung dirampas cuma tanpa ada koordinasi, ya marah lah orang. Iya kan Pak ya? Betul. Saya sendiri Kita masih marah. bersabar sebenarnya. Iya, kalau saya tinggal di KUPP itu, kenapa tidak dikoordinasi dengan masyarakat? Langsung Pelindo dan sebagainya. Iya kan? Ya silakan Bu. Mohon maaf Pak, sekali lagi mungkin saya belum tahu nama Bapak siapa ya. Yusuf Yunus Bu. Yusuf Yunus ya. Itu nama dua nabi. Cuma dua nabi tapi kelakuannya jangan. Semoga Berarti Habib gue. Ya. Habib. Habib. Udah jangan. Takut Pak Ismail. mohon maaf sekali lagi Pak, tadi saya sudah mendengar penjelasan Bapak dari awal sampai akhir. Iya. Yang dimana itu mungkin untuk penyampaian untuk masyarakat banyak yang ada di sana. Sebenarnya tujuan Bapak bagus datang ke sini. Cuman terkadang tujuannya itu nggak satu dengan alur Pak. Itu pastinya. Satu dengan Alur jalannya. Jadi yang pertama yang saya perlu tanyakan, katanya tadi kan memang pemerintah yang memerintahkan untuk masuk ke wilayah wilayah ini kan, Iya. karena atas dari pemerintah. Apakah selama ini pemerintah itu sudah pernah melirik semua pelabuhan-pelabuhan yang ada di Hutan kira-kira, atau sampai mana Kalimantan Timur lah. teknisnya sampai di mana, dan kira-kira adakah surat dari kementerian yang selama ini sudah diusulkan dimasukkan ke KUPP atau di Perindo, sampai di mana sudah itu prosesnya. Itu yang mungkin perlu disampaikan dan diterapkan dan dilihatkan ke masyarakat supaya masyarakat lebih tahu. Karena apabila tidak disampaikan begitu Pak, otomatis mungkin masyarakat kita awam ini bingung Pak. Kadang-kadang aturannya itu benar atau abal-abal. Jangan sampai aturan itu yang membuat kita menjadi ini jangan-jangan aturan ini hanya dibuat-buat atau memang settingan, itu pastinya. Dan mungkin dari para pelaksana oleh teknis di sana
Yang sudah turun itu kemarin kira-kira siapa Pak? Yang koordinasi atau sudah memantau kegiatan di lapangan. Kira-kira itu siapa kemarin? Kalau sudah memantau itu ada tim teknis yang dari SBU Merin itu. SBU? SBU Merin. Yang kemarin tim yang datang kemarin itu. Gimana? Pak Rijal itu dengan siapa? Dengan Pak Junet ya. Ada dengan Pak Suhadi. Oh, yang hitam orang itu ya? Junet dan Pak Rijal Jawar. Ya, Pak Rijal itu. Rijal Jawar. Ya. Iya. 2 orang atau 3 orang? Nggak tahu kemarin itu pertemuan. Itu dari Rijal itu yang ikut pertemuan di kecamatan. Di kecamatan. Ya, Pak Rijal itu yang ketemu. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama Jadi beliau. gini Bu, saya Ntar dulu Pak, Ya. saya belum selesai Pak ya, mohon maaf. Nah, jadi kaitan dengan peraturan, mungkin dari masyarakat juga tidak terlalu paham dengan aturan. Setidaknya, apabila mereka tidak paham dengan aturan, setidaknya dari awal memang dipaparkan Pak, seperti sosialisasinya dan hal-halnya. Jangan sampai nanti di saat turun masuk ke sini, seolah-olah masyarakat tidak paham dengan aturan. Itu jangan sampai Pak. Ya. Karena di mana-mana aturan itu berdiri dengan kejelasan. Jadi kalau apabila aturan itu keluar tidak jelas, otomatis akan berlawanan dengan hukum, ya kan? Nah, jadi mungkin apalagi seandainya pendidikan, saya pahami Pak. Insya Allah mungkin dari masyarakat yang ada di sini mungkin sudah beberapa 1 tahun ini sudah jalan. Mungkin pendidikannya, oke mungkin nggak S3 atau S4 Pak. Saya yakin itu. Tapi kemungkinan pendidikan mereka sudah mengalami bahwa sudah menjalani dengan selama ini tidak ada permasalahan. Nah, apakah Pelindo yang masuk ke dalam sini sudah mengatakan memang sudah pendidikannya lebih tinggi, ya kan? Atau sudah diutus yang pendidikannya lebih berpengalaman? Apakah itu dijamin Pak kira-kira? Dijamin untuk aman seperti yang sudah jalan? Itu yang teknisnya Pak. Dan mungkin ada saya dengar penjelasan dari kepala desa bahwa belum ada ahlinya. Nah, selama ini kan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini, mereka ingin mengahlikan diri Pak. Istilahnya kita mau dapat sertifikasinya. Tapi di dalam waktu perjalanan ini, selama ini ingin memberi pengalaman kita diri sendiri aja tidak terbuka. Jadi apa yang mau kita dapatkan pengalaman? Itu jangan sampai Pak disalahgunakan dalam arti nanti bahwa penutupan diri untuk mendapat kita sertifikasi. Di mana sekarang Pak masak pun ada sertifikat. Bekerja tukang pun ada sertifikat. Membuat bangunan ada sertifikat. Mungkin pandu alam pun dan lain-lainnya ada sertifikasi. Tidak mungkin pemerintah tidak memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat. Itu pastinya. Tapi kalau memang katanya tidak ada, saya katakan itu bohong. Pasti ada. Nah, jadi itu yang perlu yang kita disampaikan bahwa kalaupun memang adanya pengalaman dan keahlian yang perlu memang ditunjang oleh masyarakat, harus dibuka ruang. Itu harus Pak, karena jangan sampai masyarakat ini yang melapor bahwa tidak ada binaan yang ada di sini. Nanti kasihan Pak, yang kita takutkan kasihan. Malulah pihak kita masa kita menyambut IKN ini tidak ada pengalaman. Apalagi sekarang kita harus ada sertifikasi pengalaman Pak. Itu jangan sampai masyarakat ini tidak ada dikelola. Itu Pak. Mungkin kalau pembagian skemanya, persennya dan hal-hal lain mungkin dari mereka lebih tahu. Cuma saya tidak masalah BUMDes. Saya agak labil kalau dengarnya karena sepengetahuan saya BUMDes itu terkadang tidak harus bekerja dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kalaupun mau bekerja sama dengan skemanya, otomatis BUMDes punya prestasi sampai di mana? Itu pasti dipertanyakan itu Pak. Jangan sampai BUMDes yang disorongkan ini tidak punya pengalaman apa-apa. Nanti akan berbenturan. Nah, jadi jangan sampai BUMDes yang ada ini pasti akan dicek ulang Pak. Apakah sampai di mana pengalamannya? Teknisnya sampai di mana? Nah, itu akan menjadi laporan BUMDes Pak. Hari ini BUMDes pun akan berdiri di nasional. Ada berdirinya namanya BUMDes nasional. Jadi jangan sampai BUMDes ini yang diperiksa oleh sesama BUMDes gitu. Itu yang perlu diikuti aturannya.
Tapi semoga dari Pelindo saya paham juga, mungkin lebih paham dengan aturan-aturan skema. Tapi yang lebih harus dipahami, harus meletakkan pekerjaan ini kita sama-sama jangan rugi. Nah, Bapak tidak rugi, masyarakat tidak rugi. Jadi bagaimana memang diaturkan Pak. Tapi mungkin dengan ada pertemuan ini, mungkin dari masyarakat juga mungkin karena KUPP tidak bisa ditemuin, jadi kita lempar batu ke sana Pak sebenarnya. Tapi sebaliknya, kalau dari ini sebenarnya bukan Pelindo sih yang menghadap dari masyarakat ya. Betul. Harusnya KUPP ya sebenarnya dari aturan Pak. Makanya saya pengen lihat nih aturan pemerintah ini bagaimana aturannya. Itu yang kita perlu tahu. Jangan sampai aturan itu Pak yang dibawa malah kalian sendiri yang melanggar aturan. Nah itu akan dipertanyakan di pusat nanti Pak. Nah itu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya Pak. Mohon maaf mungkin Baik. nada saya agak tinggi karena saya biasa kalau lagi ngomong Pak memang kayak gitu. Kalau di Nggak bisa ditahan-tahan. Kalau di Papua itu kalau perempuan sudah ngomong selesai, mau udah ngomong itu udah selesai. Biar kita kadang-kadang laki-laki itu berkelahi, begitu ada perempuan itulah penyejuk. Iya, pokoknya untuk penyempurnaan Penyejuk, Pak, ya. iya saya paham dan ibu juga mengerti tentang hukum. Nah, ya. Saya pikir tidak ada mens rea atau kemufakatan jahat kaitan dengan itu. Siap. Saya pastikan percuma juga saya hidup juga kalau saya juga berbohong sama teman-teman semua, apalagi Pak Ismail yang udah punya kiprah seperti itu. Terkesan kayak apa ya Pak Ismail ya, kayak dulu palang-palang atau apa begitu, tapi Mudahan aja, Pak. punya martabat gitu loh. Sama juga dengan teman-teman di forum seperti itu. Kalau dibilang cerita aturan yang tadi saya sampaikan Bu, tidak ada sama sekali untuk itu. Saya pastikan bahwa semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi kan saya sudah bilang bahwa memungkinkan semua. Kalau ke depan juga Bapak Ibu mau menjalankan juga nanti besok lusa nanti mungkin di sana ada BUP atau apa, boleh dong mengajukan ke pemerintah ya toh untuk kemandirian. Itu yang saya bilang tadi. Tapi saya kira ada jaminan nggak dari BUP teman-teman ini bisa lolos gitu? Begini Bu, Ya, komunikasi kita dengan Bapak ini ya. itu bukan kapasitasnya untuk menjawab atau memutuskan itu, karena semua yang Itu kita semua kan ada ketentuan di pemerintah. ya Iya. itu Kan sebenarnya bisa jawab itu pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya KUPP. KUPP. Tapi Jadi, setidaknya kan- mungkin dari beliau pasti Iya. bisa Ya, menyampaikan, ya. ya saya bisa menyampaikan Nah, itu tadi itu. Bu. Ya, Kita maunya jadi- disampaikan karena kan Ya. KUPP tidak mau hadir di sini. ya. Jadi sebenarnya kan bukan juga itu tadi. Mestinya tadi kalau memang juga teman-teman dari cuma kan itu yang saya bilang, hindari pertemuan resmi itu yang ribut di mana nanti di situ Iya. nggak karu-karuan, apalagi di tengah pandemi begini malah kita jadi masalah semua lah. Ini aja kita ketemu begini udah masalah sebenarnya Pak, kan. bisa saya tambah sedikit Pak? Iya, silakan. Mohon maaf Pak, di waktunya sebentar. Yang saya mau tanyakan Pak, ini kan tadi Bapak mengatakan dasarnya Bapak menuju ke Muara Badak, khususnya Sungai Marangkayu, berdasarkan suruhan ibaratkan pemerintah ya Pak? Ya, pemerintah pelimpahan dari Pelimpahan dari pemerintah. Nah gini Pak, ini betul limpahan dari pemerintah ataukah kepala KUPP yang menghadap ke Pelindo? Kalau pelimpahan Pak pasti dari kementerian nanti. Dari kementerian? KUPP lah Pak. Bukan KUPP. Bukan. Jadi Pak KUPP Kan begitu, Pak. Jadi Pak KUPP itu hanya memastikan bahwa pemenuhan terhadap semua ketentuan setelah nanti berjalan itu akan disampaikan ke kementerian untuk pelimpahan. Kan ini belum berjalan. Ya. Nanti diusulkan Masih kepada laporan, pemerintah, masih laporan Nah. bahwa akan dilakukan pelaksanaan seperti ini Betul. dengan konstruksinya seperti ini. Tapi ini Pak, setahu saya Pelindo ini kan Pak ke pelabuhanan Pak, ya kan? Pelindo kan ke pelabuhanan, Iya. minimal mempunyai konsesi di wilayah tersebut kan? Ini Bapak juga apa artinya ya, bukan berarti saya memotong ya. Ya. Ada namanya konsesi, ada namanya kerjasama pelimpahan terhadap aset, ada namanya kerjasama operasi, banyak skema yang ada di sini. Ya betul Pak. Kalau kita cerita konsesi itu adalah kalau di Omnibus Law, apalagi banyak yang hukum ya, Omnibus Law itu kita harus menyiapkan satu lahan, itu nanti kerjasama dengan yang disebut dengan build operational transfer, di mana nanti sekian waktu akan diserahkan kepada pemerintah. Itu konsesi.
Artinya ada lahan yang dianukan itu untuk pembangunan suatu pelabuhan di mana nanti akan diproyeksikan secara bisnis, itu berapa tahun kembali itu akan, begitu sudah kembali kita dari sisi bisnis 50 tahun umpamanya, itu akan diserahkan kepada pemerintah. Kalau kita cerita konteks Nah, konsesi. begini Pak ya, tadi kan kita mengatakan bahwa langsung pemerintah yang menunjuk Iya. pelimpahan ke Pelindo. Ah. Nah, tapi setidaknya pasti kita juga Pelindo ini seharusnya sudah bisa melihat aspek sosial dampaknya di bawah seperti apa Pak. Apakah memang perlu kita masuk atau tidak, itu kan pasti kita ada kajian juga Pak. Betul. Nah, ketika sudah ada pelaku usaha atau masyarakat setempat yang melakukan aktivitas itu, apalagi contohnya ini mungkin Pangualam juga yang sudah turun temurun, setidaknya pasti kita ada pertimbangan Pak. Mungkin kementerian juga, setidaknya kalau kita menyampaikan dengan fakta yang ada di lapangan, setidaknya tidak mungkin langsung bilang sudah serobot aja hajar, tidak mungkin seperti itu, walaupun ada aturan Pak. Betul. Jangan dulu dipotong Pak ya. Nah, seperti itu. Terus mungkin kalau kita nyampaikan ke sana, setidaknya pasti ada pertimbangan. Apalagi ini Pak, bukan ibaratkan kita berbicara alur, bukan. Ini sungai kecil Pak, yang kedalaman bermain pasang surutnya air. Beda kalau sudah wilayah wajib pandu penetapan, sudah misalnya pengerukan, memang sudah harus kapal-kapal yang 300 ton misalnya, 300 feet. Itu mungkin bisa ranahnya kesan, sedangkan ini wisata ada ya kan. Setidaknya belum bisa lah untuk aspeknya Pelindo yang bekerja di situ. Makanya kita ini sebetulnya bukan ASIS bahasanya, cuma kapal bantu, sarana bantu. Nah itu Pak, kalau pakai ASIS kapal yang gede pasti nyangkut, apalagi kalau yang 2000 atau yang 1500. Nah makanya saya bilang ini jalannya seperti, jangan sampai yang punya gagasan ini hanya KUPP. Nah kalau bilang kita KUPP berarti bola panasnya kita harus lemparkan ke KUPP. Jangan libatkan kami di tengah kisru masyarakat dengan KUPP, karena kami ini contohnya Pelindo sendiri misalnya, karena kami ini serba salah, kita mau masuk masyarakat yang ditabrak. Seharusnya kalau KUPP sebagai penyelenggara pelabuhan Pak di Pekanbaru Santan bisa melihat aspeknya yang dikerjakan anggota forum seperti apa, dampak sosialnya seperti apa. Beda mungkin kalau cuma dimakan hanya pengurus inti, mungkin bisa bahwa dampak sosialnya ke masyarakat ini tidak ada. Sekarang kita bisa lihat Pak di forum ini, mobil untuk masyarakat, orang sakit, orang mau menikah, nggak perlu harus sewa mobil, sudah kita siapkan mobil. Belum tentu pemerintah bisa menyediakan, contohnya desa, berapa CSR, berapa 3 jeti, mengadakan mobil ambulan aja Pak, nggak ada. Ketika ada orang meninggal sibuk cari ambulan di mana-mana. Itu Pak, kenapa kami bergerak di situ, ingin merubah. Oke lah, kalau pemerintah tidak bisa membantu kita, di mana masyarakat menghasilkan pekerjaan, masyarakat tidak dirugikan, terus ada dampak sosialnya pada masyarakat orang banyak. Nah, harusnya KUPP bisa melihat di situ. Apa kekurangannya kalau forum nggak bisa misalnya melakukan kegiatan karena melanggar ada aturan-aturan yang Dibina lah. setidaknya dibina. Forum di sini, Anda lakukan dulu ini. Kira-kira kalau memang nggak bisa bikin BUP, carilah gandengan BUP yang bisa bekerja sama dengan forum. Tapi ketika Anda tidak bisa memenuhi, misalnya saya berikan jangka waktu sekian, mohon maaf demi kelancaran ini atau setidaknya sebagai perpanjangan tangannya pemerintah, kami akan mengundang Pelindo yang lebih profesional untuk mengerjakan ini. Itu kita kasih, pasti kita kasih kan Pak jempol. Tapi kalau tiba-tiba kita nunggu komunikasi tidak ada, tiba-tiba nih Pelindo sudah masuk, silakan bergeser, karena tidak ada larangan BUP swasta masuk, pasti boleh. Tapi kami tidak pernah disampaikan seperti itu oleh KUPP. Nah, apalagi seperti Pangualam Pak, kalau bilang sertifikat atau apa, setidaknya kalau memang dia membina, oh ini memang sudah turun temurun, dilakukan oleh masyarakat, setidaknya berikan arahan dia harus kemana untuk mendapatkan sertifikasi itu, kan seperti itu. Kalau ini Pak, saya sudah pastikan sama aja mengkebiri, pokoknya nggak tahu mau tidak mau, apalagi kemarin bahasanya KUPP setuju tidak setuju, tanggal 1 Agustus Pelindo masuk. Nah makanya kami harga mati juga kami menolak Pelindo. Betul. Pasti berbenturan Pak. Oke, kalau memang bahwa dia ada aturan-aturannya, kita lihat sampai hari hanya kita adakan aksi.
Kalau perlu kita bumingkan sampai ke pusat juga. Jadi yang mana nanti bisa perimbangan, apakah KUPP Tanjung Santan dengan Pelindo sudah menjalankan mekanismenya yang ada sebenarnya. Tapi kalau tidak, ada di situ. Sama kemarin Pak, contohnya kita rapat tanggal 24 Juni di kantor camat dengan alasan ini, terus KUPP tidak bisa menjawab, Pelindo juga kami tidak akan memecah piring nasi yang masyarakat. Silakan atur, kalau misalkan cari di mana jalannya, itu bahasanya Pak yang hadir Pelindo, ya kan? KUPP tidak bisa menjawab, Pak, kami nggak bisa gini karena nggak ada Pak Supriyadi. Nah, seharusnya rapat hari ini bukan langsung rapat finalisasi 1 Agustus 2021 Pelindo masuk. Seharusnya rapat undangan menindaklanjuti hasil rapat yang ada di kecamatan, itu baru pas Pak. Di situ. Nah, makanya kalau memang nanti memaksakan tetap Pelindo mau masuk tanggal 1 Agustus, saya pastikan Pak, sungai akan ditutup dengan masyarakat. Itu sudah pasti. Itu aja Pak. Jadi terima kasih. Sudah terlalu banyak tadi disampaikan dengan kalau saya cerita itu yang makanya saya bilang ini kan dulu dari zaman berganti terus. Ada pandu-pandu alam yang ada di tempat-tempat yang dulu Pak masuk kita itu. Jadi dulu masih pandu itu masih pegawai negeri sipil, gajinya masih ya itu tadi bertahap mengganti teman-teman yang pandu alam gitu. Jadi alami di mana di situ nanti ada yang saya hadirkan itu tadi Pak, kompetensi yang ada, di mana ada standarisasi, ada apa gitu loh. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan Pak KUPP menyampaikan seperti itu. Jadi artinya pasti akan tidak pernah kena. Nah, makanya kan saya sampaikan dengan Bapak mengenai kehadiran PT Pelabuhan Indonesia itu, konsepnya tadi seperti itu. Kalau Bapak sudah tidak bisa menerima itu, ya kita mau ngomong apa gitu loh. Artinya ya tinggal nanti pemerintah mau menjalankan ini seperti apa, kan gitu. Betul, Pak. Tapi kalau memang ini mau dijalankan dengan baik, ya toh ya Bapak mau menggandeng PT Pelindo, ya bicara dalam konteks bisnis to bisnis. Saya pikir PT Pelindo juga tidak akan apa sih Pak yang ada di situ anunya itu. Cuman kan itu tadi yang saya bilang, ke depan juga mungkin ada makna kepada ada apa istilahnya orang bilang ada istilahnya balasan daripada apa yang nanti Bapak mau sampaikan kepada kita itu seperti apa. Ya ini kan supaya menghadirkan nanti istilahnya apa yang dibilang ya kalau di agama itu kita mendapatkan makna daripada apa yang kita lakukan ini. Yang tadi saya sampaikan kepada Bapak itu pure seperti itu Pak Ismail ya. Ya kalau memang Bapak semua ini menolak juga dengan itu ya bagaimana kita mau ini. Cuma kan kalau kita mau dudukkan ini padanunya supaya bisa tataran ini ke depan lebih bagus. Apalagi ada teman-teman dari advokasi yang berbicara tentang konsep hukum. Ya nanti kita bicara umpamanya Bapak mau anu dengan pemerintah seperti apa, menyampaikan itu ke pemerintah gitu. Kalau memang Bapak juga mau menolak dengan kita, Bapak sampaikan juga di situ secara gamblang atau apa, bukan saya memprovokasi juga, enggak. Tapi kalau mau disampaikan dengan itu, ya silahkan. Tapi kalau memang juga mau dianu dengan baik, ya itu tadi. Silahkan nanti bagaimana dengan teman-teman yang Bapak punya tim advokasi ini, membicarakan dengan terstruktur, dengan enak, ya kan, Betul. dengan sesuai dengan Dengan damai. kaidah hukum Ya. yang apa. Karena ada sebenarnya anunya Pak. Kalau Bapak bawa-bawa nanti ke tambang, bingung juga saya karena kalau kita sudah bicara tambang itu nggak ada yang anu lagi itu artinya. Nah karena kan cuman saya melihat, terus terang saya sampaikan bahwa ya dengan kondisi seperti ini artinya tidak akan ada pengembangan. Ya kita berharap besok lusa mungkin ada kajian kaitan dengan pengembangan ya juga melibatkan tokoh-tokoh yang ada di sini tadi seperti dari forum atau apa untuk memberikan analisa nantinya terhadap pengembangan yang ada di sana. Tapi kalau Bapak umpamanya menyampaikan atas nama masyarakat bahwa ini tidak ada jalan untuk itu, ya kita mau ngomong apa. Saya Yusuf Yunus Pak, memang mungkin saya berbohong dan saya berdosa kepada Bapak kalau pure saya tidak berpikir ke tempat Bapak. Tetapi yang saya bisa sampaikan secara normatif yang seperti tadi. Ya Pak, jadi itu tadi saya bilang kalau yang Ibu bilang tadi bahwa apakah tidak ada mensrea atau kemufakatan jahat di mana membohongi dari sisi peraturan, saya kira enggak seperti itu. Karena BUMN ini bukan Yusuf Yunus yang ada di situ Pak, artinya lebih kepada tatarannya ke sana yang Bapak bilang masalah
pajak ya, waktu Pak Edi apa semua itu adalah bagian daripada teknikal dia di dalam tata kelola, di mana dari waktu ke waktu itu akan diperbaiki. Sama juga dengan kami Pak, masuk ke sini juga dulu carut marut juga. Di sini termasuk ada 5 kasus saya terus terang aja Pak, di Polda yang saya harus luruskan bahwa apakah ada mens reanya atau tidak. Kalau memang ada mens reanya menurut Bapak, siapa oknumnya, kita pesantren aja langsung Pak. Tapi saya pengen, karena sebagai GM yang baru, pengen ini berjalan dengan baik. Nah, kalaupun ini nanti Bapak masuk, Bapak menyetujui ini, saya yang akan mencoba maju di situ sebagai pihak PT Pelindo yang bekerja sama ke sana gitu loh. Karena saya takutnya juga kalau pihak yang lain tidak memahami apa hati nurani dari masyarakat gitu. Jadi kalau memang Bapak mau minta, Pak kami minta 30%, umpamanya pemanduan Pak kami minta 40%. Ya nanti kan sampaikan ke manajemen Pak, karena ini kan konteks bisnis to bisnis. Yang tadi saya bilang Bapak, sebenarnya Pelindo tidak melirik untuk kesini, cuma kami mempertaruhkan juga kredibilitas, karena jangan nanya yang kecil tidak ini, karena kan Pak KUPP udah bicara langsung dengan Pak Dirjen sama Pak Menteri, itu langsung perintahnya seperti itu. Jadi tolong dianukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana. Nah saya pengen bahwa Bapak saat sekarang ini juga kira-kira ada yang bisa disampaikan ke saya, silahkan. Dalam konteks tidak tadi kita berdebat tentang teknis atau tidak, karena kalau teknis saya pikir pasti sudah apa yang saya sampaikan tadi, seperti itulah sebenarnya. Ketentuan yang ada juga seperti itu, permennya jelas, atau apa nanti teman-teman dari hukum yang nanti membuat telaah untuk itu, silakan untuk mengadukan Bapak. Tapi mungkin saya bilang tadi itu, mungkin ini menjadi bagian daripada jalan Allah kalau memang Bapak mau pengen menggandeng kami. Terus apa yang kaitan dengan itu ya silakan. Jadi sama, tidak ada Pak, tidak ada yang istilahnya mau diambil juga murni-murni, nggak ada sama sekali gitu. Artinya kami datang ke sana, ngapain juga mau ngambil hak masyarakat seperti dengan Pak Ismail juga. Silakan kita berbicara dalam konteks bisnis to bisnis, dan tidak sedikit pun kita membalikan itu bahwa PT Pelindo punya kapal banyak juga Pak, memasukkan di situ untuk dia masukkan kepada negara pendapatan dan lain sebagainya. Yang saya dapat 80, mungkin saya kasih masyarakat 20% langsung mengenyampingkan Pak Ismail. Enggak, kan tadi saya bilang sama Bapak, saya datang untuk itu, dan itu saya kawal gitu loh Pak. Dan itu saya kawal dalam konteks kerjasama. Tapi kalau memang teman-teman punya pandangan yang tadi ya, saya bikin mungkin kita turunkan, kita punya tensi, kita melihat ini secara proporsional. Bahkan teman-teman dari advokasi hukum nanti ini juga ke depan bisa menjadi pengawal itu Pak, dan bahkan mungkin juga bisa menjadi istilahnya counterpart di kita antara KUPP dengan PT Pelindo untuk menjalankan bagaimana konsep ke depan yang lebih baik lagi. Itu Pak. Jadi itu dari saya minta maaf juga. Saya hadir di sini betul-betul dengan hati yang lapang juga tadi. Pak Kades juga ya nyampaikan itu, saya segera juga gitu, karena saya tadinya pikir udah nggak ada pertemuan, tapi saya berbesar hati selalu ingin ketemu. Dimanapun Bapak panggil saya pasti akan datang Pak. Dan saya juga datang ke sana dengan pikiran yang terbuka dan tidak punya yang lain, karena saya yakin ya bahwa Bapak, apalagi banyak orang Maros di sini, apalagi Pak Ismail juga orang Maros yang paling, kalau mati di tangan Pak Ismail, mati di tangan orang Maros, suku makan suku. Tapi saya ada lagi sedikit Pak. Iya. Sekedar saran Pak. Jawab ini. Kan lebih bagus coba yang belum kita kerjakan. Kemarin kita sudah sempat mengajukan di kecamatan. Itu kan lepas dari alur pandu, kan ke Muara Baru Pak nggak ada yang kerjakan. Nah kenapa maksud saya tuh Pelindo tidak di situ. Jadi kita saling membantu. Nah ketika lepas dari alurnya yang masyarakat kerjakan, nah Pelindo lah ya sampai ke voting. Ya, jadi sebenarnya kan Bapak begini, kan yang ada tadi dijelaskan juga, makanya tidak ada Pak Herman sih. Jadi pelimpahan pelaksanaan pemanduan itu kan ada di dalam peta koordinat namanya, termasuk sampai masuk ke daerah Muara Badak itu gitu loh. Itu saya nggak tahu, itu pemerintah yang memberikan itu koordinat itu. Jadi, nah itu tadi saya bilang tunggu dulu. Jadi sampai di sana, terus yang Bapak bilang nanti ke Muara Berau itu bagiannya PTB, gitu. Bagiannya PTB, tunggu Pak saya sampaikan lagi bahwa semua itu ke depan memungkinkan kalau adanya masyarakat menganggap bahwa ini kepentingan banyak bisa masih diambil alih oleh seperti di Muara Berau. Umpamanya dalam rangka yang bahwa
sinergi yang sudah terjalin dengan baik, itu saja bisa membawa dukungan dari masyarakat untuk itu, karena tidak bisa kita masuk ke areanya sana karena memang dulu kan Pelindo di sana Pak, gitu. Tapi Pelindo kenapa di Pak luar nggak terus. dipandu? Iya, terus Perindo kan di sana dulu itu, maksudnya memandu kapal-kapal yang mother vessel itu. Tapi sekarang itu diberikan kepada PTB, itu lagi-lagi pemerintah langsung yang memutuskan itu. Nah sekarang Pak nggak dipandu, contohnya ini tadi anggota cuma saya ada di sini makanya saya nggak ikut juga demo kan demo ini. Tadi di Muara Bero Di ini. Muara, ya. Karena bagangnya yang ditabrak kan Hmm. tidak ada yang kenapa kok tidak dipandu. Berarti kalau memang ada sudah pemanduan berarti kan PTB mengambil aja uangnya. Tidak mengerjakan, kenapa kok menabrak bagangnya orang? Ya. Rekayasa salah. Nah, itu yang kami anukan. Tidak Pelindo kan Itu lebih pemerintah. besar dari pungli Nah, mungkin Pak. itu lebih- Jadi Nah, itu kan enak kalau saya kan kondisi. membatasi ini, saya sekedar untuk mencari solusi untuk di kita saja ini. Ya. Kalaupun dalam perkembangannya hanya Allah nanti yang tahu lah. Barangkali kalau kita sudah bersatu lagi, ya toh forum lebih kuat lagi selalu. Terus bila perlu ada tokoh forum yang nanti menghadap dengan saya di Makassar dengan direktur utama, supaya bisa mendengar seperti apa sih direktur utama, orang yang pucuk pimpinan PT Pelindo itu. Akan smooth Pak dia menyampaikan itu. Tidak dia cerita tentang peraturan, pasti dia bilang Sub, bagaimana yang enak di sana kepada masyarakat. Karena ngapain Pak Pelindo ngambil uang Bapak untuk masjid? Tidak ada juga anunya. Wong Pelindo ya kita sudah digaji juga dengan sangat apa istilahnya elegan lah menurut kami. Nah, jadi saya juga artinya itu tadi mau masuk betul-betul dalam konteks saya sebagai bagian dari saudara-saudara Bapak Pak semua. Yusuf, ada sedikit pertanyaan saya. Iya. Sesuai dengan Ini pakaiannya di Pak Permisi Pak, DP-nya Pak. Itu apa? ini kan ada izin artinya Sama- boleh lah silakan Sama anggaran besar. BUP. Seandainya saya punya BUP, Besar juga. Iya. seandainya nih, Hmm. saya punya BUP, tapi artinya saya bergandengan ini, nah anak saya punya BUP, saya bapaknya nih. Hmm. Anak saya pakai BUP-nya, apakah ada jalan kira-kira saya bisa pakai BUP-nya tanpa BUP-nya Pelindo? Yang BUP itu Pak adalah satu badan hukum yang tertentu. Itu yang tadi saya bilang, apakah forum ini badan hukum tertentu yang bisa menjalankan itu secara apa istilahnya dari sisi aturan hukum tadi itu memungkinkan Pak, memungkinkan untuk dijalankan itu. Cuma itu yang tadi saya bilang kepada Bapak, ini kan tidak juga semudah apa yang Bapak anukan untuk dalam pemenuhan persyaratannya untuk menjadi badan usaha pemerintahan. Tapi seandainya punya nih Pak, sekarang nih kami ini punya nih, Iya, punya. iya. Apakah langsung bisa? Kalau Bapak punya langsung bisa menyampaikan itu ke pihak pemerintah, Pak. Bapak bisa menyampaikan ke pihak pemerintah. Iya. Sangat Ada jalan. bisa. Ya. Cuma itu yang tadi saya bilang, Pak. Kalau Bapak cerita konteks forum, itu akan berhadapan dengan ya itu tadi. Kalau saya memantau, menganalisa seperti itu, Iya. Pak. Bahwa yang namanya akuntabilitas itu artinya pertanggungjawaban terhadap tata kelola itu pasti akan menjadi pertanyaan masyarakat yang di atasnya lagi kan gitu. Masyarakat yang lebih besar lagi. Tapi kalau Bapak berlindung di bawah PT Pelabuhan Indonesia, forum ini umpamanya mau kerjasama, ada kontekstualnya yang lebih apa istilahnya orang bilang, karena ini yang tadi dibilang, ini Pak sudah dilakukan turun temurun, itu akan kita ceritakan semua gitu loh. Terus apa wujud anunya PT Pelindo hadir juga membangun negeri, ya dia menjalankan konteks ini tadi yang dapat, biar untungnya 20 juta tetap dia jalankan juga Pak gitu. Itu loh Pak Ismail. Jadi saya harapkan Silakan juga, Pak. iya, Pak ini. saya tadi habis makan, habis pulang tadi saya pikir bilang mau ada pertemuan tapi kayaknya nggak ada, ini saya makan dulu. Mungkin juga Ananda ini ada yang mau sampaikan ke beliau, sudah ada tambahan lah kemarin malam harus pada ketemu. Iya sudah. Saya nggak sempat. Mohon maaf Pak Yusuf ya. Iya iya. Mungkin kemarin kita pertemuan sebenarnya poinnya saya sudah baca. Iya. Apa yang Bapak sampaikan ke saya, artinya saya sebenarnya sedih sekarang ini. Sedihnya kenapa? Mungkin Bapak sudah ditunjuk oleh LP. Sudah ke Bapak mengkaji sebelumnya Tisu. akan mengiyakan bahwa oke lah ini pekerjaannya. Kan seperti itu Pak. Ini pekerjaan Pak. Semerta-merta Bapak ambil pekerjaan itu tanpa melihat daripada kondisi yang Bapak kerjakan. Jadi seperti itu Pak. Iya iya.
Bapak sudah berkoordinasi berbagai instansi setelah Bapak ditunjuk. Tentu di situ ada wisata Pak, amdalnya. Apakah itu nanti kalau yang Bapak lakukan positifnya muncul? Kan itu Pak. Iya. Apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan yang terkait ini? Tentu yang Bapak libat amdal, kemudian dinas pariwisata. Kenapa? Masyarakat hidup di wisata juga di sana Pak. Kalau Bapak melakukan Sepanjang sungai itu, Pak. sepanjang sungai itu Bapak lakukan dengan apa yang masyarakat lakukan, ya percuma sama aja. Ya Pak, Nah. jadi Bapak yang Bapak sampaikan itu kan kita kemarin kan membahasnya itu bahwa kalau itu kan pengembangan, kalau yang sekarang ini pelaksanaannya tidak membutuhkan analisa dampak lingkungan untuk pelaksanaan pemanduan, karena itu tadi yang saya bilang ini kan terhadap aspek keselamatan pelayaran, artinya Tentu kalau Bapak mengatakan pengembangan, tentu ada perubahan dari yang saat ini. pasti itu. Sudahkah Bapak pikirkan sisi negatifnya nantinya? Kalau Kan itu saya bilang Pak, itu kan tahapan untuk yang berikut. Artinya kalau nanti mau dilakukan pengerukan untuk pengembangan, pasti akan ada analisa untuk itu. Yang saya bilang tadi Pak, mengurus AMDAL, RKPL, RPL, itu Itu kan yang jadi semua ada. persoalan pertanyaan kami dari masyarakat sudah ditentukan juga tanggal 1 Agustus Pelindo akan masuk. Masuknya seperti apa gitu loh. Nah ini yang saya pertanyakan Pak Yusuf. Tanggal 1 Agustus bahasa KUPP nih ya. Iya. Tanggal 1 Agustus Pelindo akan masuk dan beroperasi. Kira-kira kalau Pelindo masuk, apa yang harus dilakukan? Awal yang Ya, dilakukan. mau ngapain gitu? Iya. Mau ngapain? Kan itu Pak ya? Iya. Pertanyaan ini kita sharing aja Pak. Iya. Andai kan Pelindo masuk tanggal 1 Agustus, apa yang Bapak lakukan? Toh? Iya. Nah, itu satu. Tentu kalau Bapak baru mau melengkapi sebagainya, tentu Bapak harus mengkaji daerah tersebut. Anda melakukan ini, boleh yang namanya bisnis, pengembangan bisnis, kantong pebisnis, pengusaha, kenyang boleh. Tapi pikirkan juga dampak orang-orang yang kiri kanan kita Pak. Karena di situ saya yakin masyarakat yang menjamin sampai anak cucunya adalah wisata Pak. Kalau itu Bapak rusak, bagaimana kasihan masyarakat di sana? Artinya kami maunya intinya bahwa sekarang ini berjalan sesuai, kami berjalan juga sesuai aturan Pak. Ya, artinya cuma kalau kita mau memaksakan, kalau bicara kapasitas sebagainya, berbicara apa namanya ini standarisasinya, untuk sekarang nggak bisa kita lakukan Pak. Karena apa? Faktor alam tersebut. Tuh, Bapak katakan harus pakai kapal sekian, kapal kapasitas sekian, mampu nggak itu yang kita pergunakan itu menopang itu gitu loh dengan kondisi. Saya katakan Pak, jalan setapak yang hanya untuk sepeda ontel mau dimasukkan trailer, nggak bisa Pak. Ini kita paksakan. Artinya kenapa saya tidak? Saya berpikir sampai hari ini kok bisanya seperti itu. Pelindo saya tidak menyalahkan Pelindo. Saya berfokus ke KUPP, tapi karena Bapak sudah diutus oleh Pelindo, tentunya yang mengajak komunikasi Bapak sekarang ini. Makanya saya sampaikan, istilah saya di situ Pak, jalan setapak yang hanya bisa dilewati sepeda ontel, tiba-tiba trailer yang dimasukkan, nggak bisa, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, sekarang jalan tersebut kita melebarkan. Kita sudah pikir nggak kiri dan kanan ini Pak, siapa yang korban? Kan itu yang perlu kita pikirkan sama-sama Pak. Ya itu. Jangan sampai saya lebarkan jalan ini, rumahnya si A, si B sana harus digusur tanpa ada adu. Kan itu yang perlu kita pikirkan sekarang ini. Kalau Bapak masuk pengembangan, tentunya Bapak ada kegiatan tuh, terutama pengerokan. Sudahkah kita pikir itu kalau nanti dikerok akibat sisi negatifnya terhadap masyarakat? Ini yang saya sayangkan Pak, kasihan sekali masyarakat. Artinya kenapa kami sekarang ini melakukan seadanya, kita melakukan ini sekarang seadanya dan semampunya. Kenapa? Kita memaksakan tidak bisa, karena kondisi alamnya memang sudah seperti itu. Gitu. Nggak bisa diapa-apakan. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan bersama Pak Yusuf. Saya terima kasih Bapak datang ke sini. Ini yang perlu kita kaji bersama Pak. Jangan sampai
kita adakan pengembangan. Oke lah, pebisnis tambang batu bara semuanya yang kemarin 270 feet bisa keluar sampai 350 feet. Bagus, besar Pak penghasilannya. Tapi yang di samping kita, belakang kita rusak Pak. Saya yakin saya akan berani membuat pernyataan kalau tidak ada di kemudian 1-2 tahun ke depan tidak ada dampak ke wisata. Saya berani membuat pernyataan. Sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Itu baru semeter Pak. Dikerok. Apalagi kalau sudah sampai 4 meter. Apa enggak habis itu semua pulau Pak? Di sana ada pulau Pak Yusuf. Yang Bapak lewati nanti ini dikelilingi pulau. Masuk ke sungai kecil. Nah artinya saya tidak menyalahkan Pak Yusuf. Cuma makanya saya katakan kalau seandainya ada Pak Supriyadi di sini, tentunya kalau kita mau mengambil abdolnya itu, kita harus libatkan semua ini duduk bersama Pak. Dinas wisata kita panggil, ya, dinas AMDAL kita panggil, mengkaji ini. Begini Pak, Apa kira-kira yang terjadi kalau ini kita lakukan? saya sudah pahami Iya. Pak. Makanya kan saya bilang Pak, yang pertama kami masuk ini adalah bagaimana yang tadi saya bilang dari lubuk hati yang paling terdalam, bagaimana kita mengkonstruksikan kerjasama ini sehingga menguntungkan kepada masyarakat dalam hal ini forum. Ini saya sudah sangat merendah, maksudnya untuk Bapak menyelami bahwa Pelindo itu sebenarnya nggak punya esensi untuk mengadu di sini, cuma mempertaruhkan kredibilitas yang kan udah sampai ke ya itu tadi ketemu Pak OPP dengan Pak Dirjen menyampaikan dengan Pak Dirut, mereka bertemu di Balikpapan. Terus waktu itu tercetuslah untuk pelaksanaan pemanduan ini. Nah sekarang kan kita ngomong ini daripada kita bolak-balik nanti tidak itu. Yang saya bilang kalau pengembangan itu Pak pasti ada tahapannya yang nanti membuat AMDAL itu kan melibatkan semua pihak dan itu tidak semudah yang kita lakukan karena nanti ada tim yang mensurvei ke sana kaitan dengan dampak kalau nanti pengembangan kalau mau dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan berarti kondisi yang saat sekarang ini akan dilihat juga oleh tim yang nanti kita turun gitu loh Pak. Cuma sekarang ini kan saya masuk ke ranahnya Bapak untuk membicarakan bagaimana konsep tadi itu, bahwa tidak mengambil semua haknya masyarakat, bahkan ini mengkonstruksikan. Kalau itu mau dipahami. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan awal apa yang Bapak sampaikan tadi, melihat daripada kondisi tersebut siapa sih yang bisa kita, ya kan? Yang saya bilang Pak, yang mau dijalankan ini kan hanya pemanduan yang sama seperti Bapak lakukan ini, gitu loh. Cuman kan kita bilang tadi peralatan yang ada itu cuma mau distandarkan karena menyesuaikan dengan spek yang juga dengan peraturan menteri. Itu ada ketentuannya yang ada di situ yang tadi dibilang Ibu tadi, apakah ini tidak rekayasa atau apa gitu loh. Nah itu kalau mau dijalankan itu saya ini menyampaikan, mencurahkan semua kepada Bapak. Nah cuma saya mau minta kesimpulan daripada kita berbicara ini, kira-kira apanya yang baik. Teman-teman dari bagian hukum nanti akan memeriksa ini lebih jauh. Terus kami kan kalau Bapak mengkonstruksikan ini, alhamdulillah berarti kan langkah yang kita lakukan adalah pertama melakukan kerjasama. Tinggal kita berbicara dengan perangkat desa yang Bapak, yang tadi Ibu tadi meragukan BUMDes tadi itu. BUMDes itu pasti juga diragukan. Kalau saya juga mungkin meragukan juga karena belum pernah saya lihat juga bagaimana mereka tata kelola, tetapi kami punya daerah Pak Yusuf. Iya. Kami Jadi punya desa. cuma saya bilang Persis. itu tadi begitu bicara BUMDes itu kan kebijakan nasional. Cuma kadang-kadang itu kan sama dengan di Selayar juga Pak, ada BUMDesnya yang bagus, ada BUMDesnya yang tata kelolanya nggak bagus, ada juga mungkin di Bapak juga di forum juga begitu. Ada juga yang tidak bagus. Nah ini kita pengen kan semuanya dijalankan dengan tataran yang baik, bisa akuntabilitas, ada transparansi terbuka. Yang tadi saya sampaikan dengan Bapak bahwa PT Pelindo hadir itu tidak sama sekali menganukan Bapak gitu loh. Termasuk contohnya saja dengan Pak Ismail gitu kan. Nah itu tadi 80-20%. Karena kenapa ya, kita menerbitkan invoice dan itu harus dibayar, karena kalau tidak dibayar ditangkap itu apa istilahnya para agen atau para shipper yang menggunakan kegiatan kita gitu loh Pak. Nah, itu satu yang saya sampaikan seperti itu, sehingga ini terkonstruksi dengan bagus menurut ketentuan yang ada di peraturan menteri semua ini gitu.
Jadi kalau nanti Bapak sepakat ya mungkin ya kita berduduk lagi segera seintens mungkin untuk mengkonstruksikan kerjasamanya. Ya silakan teman-teman dari advokasi untuk melihat ini. Bagaimana sih, apakah itu menyentuh kepada masyarakat yang selama ini mungkin ya kalau kita bilang selama ini Bapak dapat berapa terus nanti dapat berapa gitu loh. Itu yang harus kita anukan supaya terkonstruksi dengan baik. Tapi yakin dan percaya bahwa kita masuk ini sama sekali tidak menganukan Bapak gitu loh. Dan bahkan itu yang saya bilang tadi, kehadiran PT Pelindo silakan di forum juga di masyarakat di sana apa yang bisa diminta untuk PT Pelindo, karena kalau sudah diminta seperti itu permintaan masyarakat Pak, umpamanya pembangunan masjid, umpamanya contoh.